Tantangannya cukup besar sih. Nah, disinilah peran dari data untuk bekerja. Bagaimana maksudnya? Telkom Indonesia melakukan transformasi digital yang akhirnya melahirkan Codex, rekruter resmi dalam rangka bertransformasi menjadi digital telco company. Codex bertindak untuk merekrut dan mengelola talenta berbakat di bidang digital yang dapat berinovasi dalam lingkungan sejenis startup di Telkom Indonesia. Lalu bagaimana pemanfaatan data science akhirnya dapat membantu Codex untuk mendapatkan talenta digital yang berkualitas? Untuk menjawab pertanyaan ini, tim algoritma berkesempatan untuk berbincang dengan Pak Hashim Yusuf. Salam kenal semua, nama aku Hashim Yusuf Asyari, biasa dipanggil Hashim, dan part of Codex, dan saat ini menjabat sebagai Head of Data or AI. Pak Hashim Yusuf memulai karir sebagai Head of Data di Codex sejak tahun 2021. Sejak pemanfaatan data mulai dilakukan secara maksimal di Codex Telkom, banyak sekali manfaat yang dirasakan Codex. Menurut Pak Hashim, secanggih dan sebagus apapun sistem dan aplikasi yang dibuat tidak akan berdampak maksimal jika top manajemen tidak memahami bagaimana pentingnya pemanfaatan data. Lalu, seberapa besarkah pengaruh data di Codex sendiri? Nah, disinilah peran dari data untuk bekerja. Bagaimana maksudnya? Karena gini, bagaimana kita bisa meyakinkan manajemen kita bahwa cara kerja kita ini sangat dibutuhkan Telkom saat ini, apa yang kita hasilkan ini sangat menguntungkan Telkom saat ini. Selain kita hanya menampilkan roadmap pekerjaan kita juga menunjukkan bahwa potensi pasar kita itu cukup besar loh di sini. Benefit yang akan kita lakukan ini cukup besar. Terus potensi-potensi dari Telkom yang harusnya bisa dieksplor melalui Codex ini cukup besar. Siapa yang mendukung ini? Yang pasti dari sisi data yang sudah kita himpun, data yang sudah kita peroleh dari selama kita melakukan riset, selama kita menjalankan operasional. Kita nggak hanya memperlihatkan bahwa grupnya tinggi, datanya cukup banyak, tapi kita tampilkan bahwa ada blind spot nih yang harus Telkom isi. Ada suatu potensi yang gimana caranya biar kita bisa growth-nya lebih baik. Kita bisa selipkan suatu program-program atau inisiatif yang bisa mendukung itu. Dan semua itu berkat data sih, Mbak Masya. Seperti yang sudah Pak Hashim sebutkan sebelumnya, ada banyak peran data di dalam Codex. Dari berbagai peran tersebut, tentu ada banyak improvement dan perubahan yang akhirnya berdampak cukup besar bagi perusahaan. Namun, improvement atau perubahan seperti apakah yang paling terasa besar dampaknya bagi Codex? Oke, perubahan yang cukup signifikan sih pertama dari sisi Telkom sebelum ada Codex juga punya misalnya playground untuk membangun produk digitalnya. Nah, tapi di satu sisi bisa dibilang kita masih banyak kompetensi yang perlu diisi nih. Kita melakukan rekrutasi sesuai kebutuhan, tapi sejak adanya Codex, bisa dibilang dari sisi performansi produknya itu cukup naik secara signifikan. Karena apa? Selain karena memang inisiatif talent-talent yang kita support, tapi juga dari sisi culture-nya. Culture yang bagaimana? Cara kerja yang kita bangun, yang kita internalisasikan kepada talent ini cukup secara signifikan untuk membantu produktivitas mereka sih Mbak Rasya. Jadi kalau bisa dibilang apakah berdampak? Sangat berdampak, terutama dari sisi performansi produk yang mereka buat, juga dari sisi bagaimana performansi dari talent-talentnya. Tentu bukan hal yang mudah untuk menjadi seorang data scientist. Ada beberapa tantangan yang dilalui Pak Hashim dan tim selama bekerja menjadi tim data di Codex. Tentunya, tantangan tersebut tidak dilihat sebagai halangan bagi Pak Hashim dan tim. Justru sebagai wadah untuk improve diri dan menjadikan Codex sebagai special team yang lebih baik lagi. Lalu tantangan apa sajakah yang dirasakan selama ini? Tantangannya cukup besar sih, karena bisa dibilang
Mungkin tatan pertama ya, bagaimana kita memperkenalkan diri ke pasar. Karena secara stereotype Telkom merupakan sebuah perusahaan plat merah di mana produknya sudah established besar, tapi di satu sisi kita merasa bahwa kita masih defisit dari sisi digital talent nih, karena sekitar 5 tahun belakang kita sedang perang sama mostly dari sisi unicorn, di mana mereka perang dari sisi harga, kualitas talentnya, bagaimana developnya. Kita perang dengan mereka, istilahnya quote on quote ya, perang dengan mereka, bagaimana kita bisa mendapatkan talent yang juga bagus dan sesuai kebutuhan untuk develop mereka. Terus yang kedua dari sisi internal. Dari sisi internal karena memang Telkom perusahaan yang sudah established, yang sudah secara rule-nya sudah begitu strong, dan sedangkan apa yang kita lakuin ini istilahnya kita startup like. Kita bekerjanya harus fleksibel startup, harus sesuai kebutuhan dari sisi user. Bagaimana kita bisa tetap mengikuti aturan yang berlaku di Telkom, dan di satu sisi kita juga harus benar-benar dekat dengan customer kita atau user kita. Pemanfaatan data kini tidak hanya digunakan oleh seorang data scientist saja. Pekerjaan lain seperti akuntan atau digital marketer pada akhirnya akan turut mengimplementasikan data science ke dalam kesehariannya. Karenanya, belajar data science akan sangat berguna melihat cakupan penggunaan ke depannya yang semakin luas. Bagi kamu yang ingin berkarir di bidang data, mari kita simak tips dari Pak Hashim sebagai penutup Algoritma Talks kali ini. Buat teman-teman yang secara umumnya saat ini sedang mencari pekerjaan terutama, bahwa saya sendiri bukan punya basic di data science, saya nggak punya basic terkait matematik, terkait informatika, sistem informasi dan sebagainya, tapi saya merasa bahwa data science, waktu itu saya merasa bahwa data science itu hal yang penting bagaimana, karena secara potensi mereka sangat besar, secara kebutuhan mereka akan dibutuhkan di semua lini. Jadi kalian nggak bakal sia-sia kalau mau belajar data science. Kalau secara prediksi ke depan, data science ini kalau bisa dibangun normalisasinya. Bagaimana maksudnya? Bahwa semua orang dengan label tertentu, dengan jabatan apapun, mereka itu sudah bisa melakukan proses terkait data science. Semua pekerjaannya itu harus ternormalisasi dengan yang namanya data science. Nggak hanya seorang data scientist, bisa jadi seorang akuntan, seorang ahli hukum, seorang dosen, seorang digital marketer. Semua prosesnya akan terlaksana dengan yang namanya data scientist. Jadi kalian nggak akan sia-sia juga belajar data scientist saat ini, dan Codex juga sekarang lagi hire untuk data scientist, dan silahkan pelajari apa yang perusahaan mau dan explore apa saja kompetensi terkait data scientist. Buat 1-2 portfolio yang bisa meyakinkan mereka bahwa kalian bisa mengeksplor terkait data science, itu sudah cukup buat membuktikan ke mereka.